Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali kita berjumpa. Wih, sebelum itu aku mau unboxing lagi, gila, terus-terusan unboxing. No, ini adalah yang kita tunggu-tunggu, yaitu ini dia jersey Ngomin. Langsung kita buka kayak gimana. Jeng 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 jeng. Zet. Nah, wih, kainnya bagus ini. Nah, ini dia. Wih, gila gimana guys? Tuh belakangnya. Nih namaku Kadek. Aku pakai nomor punggung 3. Sebenarnya aku pengennya pakai nomor punggung 4, tapi untuk menghormati Il Capitano Javier Zanetti, udah dah. Nomor punggung 4 kan ini apa namanya? Udah dipensiunkan ya. Udah enggak, aku nomor punggung 3 ini nomorku waktu dulu masih main jadi pemain bola. Oke. Gimana ada lambang Internya, ada Ngominnya. Oke, sebelum itu jadi kayak gini penampakannya. Oke, ini ukuran XXL. Oh, ini ada ininya dikit, perlu perlu digunting dikit nanti. Kalau dari bahan sih ini enak ya, kayak adem gitu karena namanya dry fit kan, memang enak, tipis. Kalau yang sebelumnya yang baju yang musim lalu aku pakai, baju jersey Inter Milan tuh kayaknya lebih tebal. Ya aku nggak ngerti yang mana yang bagusan, mana yang jelekan. Yang jelas itu lebih tebal, kelihatannya lebih kuat, tapi itu gerah banget kalau dipakai. Nah, kalau ini enak. Kawan-kawan gimana kalau ngelihat jersey-nya kayak gini? Bisa diperhatikan ya. Coba nanti aku liatin ya. Aku nggak ngerti sih. Tumben aku bikin jersey ini, apakah bagus namanya atau jelek, aku nggak tahu. Kalau dia ditarik, benangnya jadi agak kelihatan. Ini normal nggak sih? Tuh, agak kelihatan kan putihnya. Nah, ini bagusnya dia agak stretch gini. Lihat nih, ini gininya kalau bisa stretch. Bahannya adem, aku rasakan. Kemudian aku mencoba mencari kekurangannya ya. Kalau yang bagus-bagusnya kan gampang bilang aja bagus, tapi jaritannya agak kelihatan tuh benang putihnya. Kelihatan nggak? Nah, kalau ditarik tambah kelihatan, tapi enggak sih lubang. Oke. Kemudian, oh ya, di bagian keteknya memang kelihatan, kayaknya memang normal gini ya. Ini yang di bagian ini juga kelihatan. Tuh, kelihatan kan benang putihnya. Kalau ditarik, ya enggak sih kelihatan lubang, tapi apakah normal kayak gini? Kenapa benangnya kelihatan? Harusnya nggak kelihatan ini. Terus di belakangnya ini ada kayak gini. Nah, aku nggak tahu ini apakah printingnya. Nah, ini kurang bagus sih dilihat nih. Kenapa ada garis-garis kayak gini nih? Tapi kalau sablon, bukan sablon sih, apa namanya ini yang memang langsung di print gitu. Tuh, belakangnya begini. Tapi ini lumayan mahal loh. Kalau kawan-kawan ada yang tahu tempat nyetak jersey yang daerah Jakarta, supaya apa namanya ya, supaya ada di pusat, coba gini ya, kirim komen. Nah, ini jersey-nya langsung aku pakai aja. Jadi kawan-kawan bisa langsung lihat. Kalau tertarik, coba tulis di kolom komen apakah perlu kita buat bersama-sama banyak. Kalau banyak yang pesen ya coba nanti aku cari tempat yang biar bisa lebih murah. Ini aku bayarnya aja 150. Kalau aku jual kan berapa jadinya? 170 ya. Belum lagi ongkos kirim, kok kayaknya mahal. Lebih gampang aku bikin di Ciptaloka aja yang t-shirt biasa kan. Padahal harusnya kain katun kan lebih mahal ya. Mungkin ini karena print full body itu yang bikin mahal mungkin ya. Anyway, coba di kolom komen aku minta komentarnya. Oke, langsung saja kita bahas untuk konten kali ini. Yang pertama itu Lukaku. Wah, Lukaku. Aku telah bermimpi untuk dilatih oleh Mourinho sejak berumur 11 tahun. Gila. Ini kayak at least dia nggak ngomong aku sudah jadi fans Roma sejak umur 11 tahun. At least dia nggak ngomong gitu. Dan ada yang menarik komentar Totti adalah ini. Lukaku adalah
pemain yang bagus, pengontrakan yang bagus, tapi itu tidak cukup. Tim lain akan menjuarai Serie A. Ya betul, kalau cuma mengandalkan Lukaku aja ya susah, apalagi nanti kalau Lukaku cedera. Kan mereka yang sekarang Tammy Abraham masih cedera, kan berarti duet Dybala Lukaku. Aku sih nggak ragu ini pasti duet langsung nyetel karena karakter mereka sangat klop, saling melengkapi. Tapi aku setuju kalau untuk jadi juara kayaknya susah sih Roma. Kedalaman skuad mereka terutama sangat kurang. Nah, berita berikutnya adalah jeng jeng, it's over. Taremi will stay at Porto. Setelah dengan sombongnya anak-anak Milan keluar-keluar, wah, Marotta pemain umur 34 tahun aja dibeli 10 juta bla bla bla. Ternyata mereka batal, padahal mereka bilang, ini baru masterclass ini. Umur baru 31 tahun, 31 gol bla bla bla. Ya, akhirnya batal. Katanya sih ini batalnya itu gara-gara ini. Taremi now stops everything. Dia nggak mau gajinya dikasih gaji 1,5 juta, Pak. Masa sekelas Taremi dikasih 1,5 juta? Ya mana cukup lah. Nah, anyway, kalau Taremi tidak jadi ke Milan, ya ini berita bagus buat Inter. Karena Taremi ini pemain yang sangat house goal, sangat terbukti dan teruji kan. Nah, berikutnya langsung kita bahas Inter Milan. Oke, awalnya si Marotta bilang, kami mencari pemain dengan karakteristik yang berbeda. Kan seperti kawan-kawan udah tahu kita punya 6 gelandang. Dan berita baiknya adalah Aslani tidak akan kemana-mana. Dia akan tetap di Inter untuk mematangkan diri sebagai deputinya Hakan Calhanoglu. Nah, kemarin kan beritanya itu adalah si Ndombele sama Maxim Lopez. Akhirnya entah gimana ceritanya, tahu-tahu here we go, Davy Klaassen itu sudah ada di Fabrizio Romano nih. Nah, Davy Klaassen to Inter, here we go. Player is already in Milano untuk medical karena ini harus diselesaikan secepatnya. Nanti jam berapa ya aku bilang? Bukan nanti, besok sekitar jam 5 dini hari itu sudah penutupan bursa transfer. Nah, siapa ini Davy Klaassen? Ini pemain Ajax, pemain yang sangat bagus untuk ukuran Liga Belanda. Bagaimana dia akan bermain di Liga Italia kita belum bisa menilai. Yang jelas kalau kawan-kawan ingin lihat, aku tampilkan sedikit ya. Nah, ini permainan dia itu seperti ini. Sangat kuat secara fisik, teknik juga oke, walaupun ya tidak istimewa banget. Yang jelas dia bisa dribble, kecepatan dia tidak ada. Maksudnya enggak sih lambat banget, tapi yang jelas ya bukan tipikal pemain yang sangat cepat. Terus visi bermain dia ada, sering bikin assist juga. Sebagai gelandang tengah, apalagi kalau di awal-awal aku lihat ada yang dia bermain sangat fisik, ini tackle-tackle dia. Davy Klaassen ini terlihat sangat bagus secara fisik. Shooting dia bagus juga. Nanti ada yang menarik tentang shooting ini. Aku maunya liatin gimana dia tackle-tackle dia. Nah, terus sangat agresif, push. Nah, kelihatan ya dari situ kita lihat bahwa secara teknik dia cukup oke. Agresivitas oke. Nah, kalau sasarannya memang mencari gelandang tipe fisik dengan kemampuan teknik yang mumpuni, ya ini bisa. Yang jelas ini pasti lebih bagus dari Gagliardini karena kelihatan dia mau berlari, mau fight, sedangkan Gagliardini aku nggak ngerti dia maunya apa. Anyway, untuk seorang pelapis ini menurutku ini sudah sangat cukup, tapi ya kita tidak boleh terlalu berharap banyak juga. Karena dulu Van de Beek juga wah hebat banget, bintang, tahu-tahu di MU dia melempem kan. Kalau kita mau lihat statistik, Klaassen ini cukup istimewa. Sebagai gelandang tengah yang bisa juga bermain sebagai penyerang, ini 25 kali tampil sebagai gelandang serang, 21 kali sebagai gelandang tengah. Dia mencetak 10 gol dan 3 assist. Menurutku ini sebuah pencapaian istimewa untuk gelandang. 10 gol loh. Itu setara dengan golnya Lukaku. Striker Lukaku itu.
Tapi ya sekali lagi harus kita ingat bahwa ini kan statistik dia di Liga Belanda. Nanti di Liga Italia kayak gimana kita belum tahu. Yang jelas untuk seorang pelapis ini lebih dari cukup sih menurutku. Aku belum tahu bagaimana detail kesepakatannya. Yang jelas Klaassen ini kontraknya akan berakhir tahun depan. Jadi tinggal setahun lagi. Mestinya sih nggak terlalu mahal. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah Liga Champion. Kemarin kan sudah pengundian ini hasilnya. Jeng. Nah, gini aja biar lebih kelihatan. Grup A itu Bayern Munchen, MU, Copenhagen, Galatasaray. Inter ada di grup D bersama Benfica, Salzburg, dan Real Sociedad. Kebetulan musim lalu kita bisa mengatasi Benfica. Tapi bagaimanapun juga Benfica ini adalah jawarannya Portugal. Nggak bisa pakai ukuran tahun lalu. Aku terus terang belum tahu bagaimana kekuatan Benfica di musim ini. Yang jelas kan dia baru mendatangkan Trubin. Tapi aku dengar katanya Trubin nggak jadi pemain inti ya, masa sih? Ntar aku liatin ya untuk analisa yang lebih mendalam dan lebih detail lagi. Yang menarik adalah grup C, itu adalah Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin. Kalau tidak ada masalah yang berarti mestinya sih Napoli bisa lolos. Kemudian Milan ada di grup F bersama Paris Saint-Germain, bersama Dortmund, bersama Newcastle. Wow, ini grup yang lumayan sulit ini. Mungkin ini karma gara-gara musim lalu mereka ngetawain Inter. Ingat nggak meme-nya si Javier Zanetti yang tampangnya sedih itu? Gara-gara kita sama dengan Barcelona sama Bayern Munchen kan. Nah, sekarang ini karmanya. Ini yang menarik dari Milan. Kapten masa depan mereka semua akan bertarung melawan Milan. Jadi Tonali, Donnarumma, mereka semua akan berusaha untuk menghentikan laju Milan. Oke, tidak usah terlalu banyak ngomongin Milan. Nah, berikutnya yang aku mau lihat adalah Juventus. Juventus ada di grup Z kali ya. Oh iya, Juventus nggak masuk Liga Champions. Ya, nakal sekali-sekali nggak apa. Anyway, seperti yang aku bilang, karena Juventus tidak berlaga di Eropa, maka pesaing Scudetto yang sangat berat itu adalah Juventus. Tapi kemarin mereka mainnya nggak terlalu bagus. Apakah ini cuma sekali aja? Belum lagi dengan isu katanya mereka lagi kesulitan keuangan. Bahkan mereka mau menjual Kostic, pemain andalan mereka musim lalu. Katanya sih mau memainkan Cambiaso. Tapi come on man, semua orang juga bisa lihat Cambiaso mainnya kayak apa, Kostic kayaknya kayak apa. Ini masih beda kelas. Entahlah bagaimana keadaan dapur mereka, kita nggak tahu. Di grup G itu ada Manchester City, Leipzig, dan siapa ini? Crvena Zvezda dan Young Boys. Mestinya sih nggak masalah kalau bagi City ya. Inter, bisakah Inter lolos dari grup D? Kalau kita lihat di atas kertas, mestinya yang paling kuat di sini ya Inter, mestinya loh ya. Yang kedua ya Benfica sebagai jawara, dan kemarin mereka kan lolos sampai perempat final kan. Kalau Real Sociedad aku terus terang nggak terlalu mengerti dengan kekuatan mereka. Nantilah kita akan bikin analisa yang lebih mendalam lagi soal grup di Liga Champions ini. Selamat datang Davy Klaassen. Kabarnya selain Davy Klaassen masih akan ada satu lagi pemain yang masuk ke Inter, tapi belum bisa dipastikan juga. Kita lihat aja sampai jam 5 dini hari besok apakah akan ada kejutan lagi atau tidak. Oke, itu dulu. Aku minta komennya gimana soal jersey ini. Apakah kalian tertarik? Kalau banyak yang tertarik ya udah kita atur ininya. Kalau enggak ya udah enggak, aku pakai ini aja, pakai siaran aja sama pakai main bulu tangkis. Soalnya kalau main sepak bola aku udah enggak kuat. Oke, itu aja dulu guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan